dan literasi pertanian. Hari ini kita mengadakan technical meeting terkait dengan lomba Biblio Battle yang akan kita laksanakan pada tanggal 13 September 2023. Baik, di sini ada Kak dari Pesat ya, dari SMK Informatika Pesat, dari SMA ICL Kausar. Oh, ini pesatnya ada 2 ya, ada temennya ya. Dari Sukabumi ini ada beberapa juga, Smakbo juga. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita mau menginformasikan terkait dengan teknis pelaksanaan lomba Biblio Battle yang akan diselenggarakan di Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Sudah tahu semua tempatnya di mana? Nanti salah lokasi lagi. Sudah tahu ya, sudah dicek ya, udah dilihat mapnya ya, di Jalan Juanda nomor 20 Bogor. Ya, jadi lombanya langsung hadir di sini. Nanti jadwalnya jam 8.30. Kita sudah share juga ya rundown-nya ya, 8.30. Kemudian dari prosedur yang ada, kalian sudah mengisi formulir, kita sudah konfirmasi kehadiran juga. Kemudian kalian juga sudah memilih ya judul buku yang ada di repositori Kementerian Pertanian. Kak Resti udah dicek semua ya, itu ada di repo semua ya? Sudah ya. Jadi koleksi itu koleksi buku. Jadi kemarin makanya kita update untuk judul buku kembali karena ada yang memilih judul itu bukan buku majalah ya, tapi sudah ya semuanya kami lihat sudah judul buku semua. Jadi syaratnya itu ya buku tapi yang di repositori Kementerian Pertanian. Nah, nanti saat datang ke sini kami siapkan buku cetaknya gitu ya, tapi kalian sudah membacanya ya, sudah mengerti isi buku itu. Nah, tugas kalian nanti pada saat lomba adalah memaparkan gitu ya, seperti menceritakan gitu ya, tapi dikasih waktu 5 menit nih gitu. Nah, untuk teknisnya nanti ada juga penjuriannya apa saja, nanti ada Bu Susanti yang akan menjadi juri kita pada lomba Biblio Battle, nanti mungkin akan memberikan sedikit clue-cluenya ya, apa saja yang nanti akan dinilai atau proses penilaiannya seperti apa. Kemudian jadi nanti kalian sudah memilih buku, sudah oke. Setelah memilih buku, pada saat pelaksanaan tadi diberikan waktu selama 5 menit untuk menceritakan gitu ya, maksudnya menginformasikan kepada teman-teman lainnya nih bahwa misalnya buku yang dibaca itu apa gitu ya isinya itu, sehingga orang lain itu ingin membaca buku itu gitu kan. Nah, itu cuma dikasih waktu 5 menit. Nanti setelah 5 menit kita ada timernya ya, 5 menit, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pokoknya 5 menit. Setelah itu nanti akan ada proses tanya jawab dengan audiens. Ya, jadi ada audiensnya, ada penontonnya ya, gitu ya. Jadi kalian cerita nggak di depan apa, nggak ada orangnya, tapi ada yang nonton gitu ya. Nah, kemudian dari audiens itu diberikan kesempatan untuk bertanya gitu ya, bertanya. Itu waktunya cuma 3 menit ya, 3 menit. Setelah 3 menit ya sudah, pokoknya mau terjawab mau enggak ya sudah, pokoknya waktunya 3 menit. Kemudian setelah itu di akhir acara nanti akan ada vote gitu ya dari audiens. Jadi audiens nanti kita mengundang audiens untuk nanti yang memberikan vote itu adalah audiens gitu. Begitu. Nah, kami sepakat penilaian pemenang ini nanti 70% dari vote audiens, 30% dari penilaian juri gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau
Kalau di ini kan sebenarnya permainan yang me- eh, apa ya namanya ya, permainan yang dilakukan awalnya itu menginisiasi itu di Jepang gitu ya. Nah, kalau di sana memang pure gitu ya, pemenang itunya itu dari hasil vote gitu. Nah, mungkin nanti ada apa namanya pencerahan dari Bu Susan ya, bahwa sebenarnya pemenang itu bukan orangnya gitu ya, tapi buku yang di apa namanya eh, buku yang paling menarik gitu ya, yang pengen dibaca oleh audiens-audiens ini gitu ya. Nah, gitu. Itu mungkin sedikit dari saya dulu ya. Dari sebelum kita tanya jawab, mungkin ada dari Ibu Susan masih standby? Ya, selamat sore. Ya, Terdengar ya? ya sore Bu Susan. Terdengar Ya, suaranya? Ya, terdengar, baik. terdengar, Ya, terdengar. baik. Apa ya? Ini mungkin ada yang mau disampaikan sedikit dari Bu Susan, terus terkait dengan clue-cluenya apa Oh, ini gitu ya. yang lomba Biblio Battle ini. Tuh Bu, silahkan Bu. Baik. Ya, selamat sore semuanya. Uh, Terima kasih bahwa apa namanya Pustaka telah mau mengadakan acara Biblio Battle ya. Nah, mungkin di sini banyak adik-adik peserta tentunya ya. Nah, mungkin kalau untuk sejarahnya Biblia Battle itu kan memang dari Jepang ya, diciptakan oleh profesor di Universitas Ritsumei. Jadi hmm, intinya adalah kita sebetulnya kayak main-main sebetulnya ya. Jadi membaca buku yang paling favorit, lalu diceritakan kembali, tapi eh, nggak boleh semuanya. Maksudnya bukan nggak boleh semuanya. Dalam waktu terbatas, 5 menit itu kita harus menyampaikan isi buku yang telah kita baca. Nah, jadi kan kita bagaimana caranya dalam 5 menit itu membuat orang lain yang mendengar merasa atau sudah mengerti isi buku tersebut dan kemudian ingin membacanya ya. Nah, nanti kan karena ada berbagai atau ada beberapa peserta, maka apa presenter ya. Presenter pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu kan semua harus didengarkan oleh audiens. Nah, nanti si audiens itu harus memilih buku mana yang paling menarik yang ingin dia baca. Nah, ini bukan berarti buku yang satu lebih bagus dari buku yang lain, tapi benar-benar minat dari pendengarnya, mereka ingin membaca buku yang mana gitu ya. Jadi tidak ada buku yang lebih buruk dari yang lain, tapi yang menentukan juga adalah bagaimana si presenternya membawakan isi buku tersebut. Jadi waktu nanti adik-adik membawakan buku tersebut harus menarik ya, harus menarik itu mungkin apa yang dibaca dari buku tersebut dan ingin diberitahukan kepada pembacanya, mungkin ada yang penting atau ada yang lucu atau ada yang informasinya jarang diketahui orang, itu kan menarik ya. Nah, itu clue-clue seperti itu harus disampaikan ya. Mungkin hal-hal yang menarik atau boleh juga mengutip beberapa kalimat di dalam buku tersebut yang dirasa eh, ya tadi itu menarik atau penting ya, itu juga boleh. Lalu kemudian jangan lupa untuk menyampaikan informasi buku itu, misalkan tebalnya segimana, lalu didapatnya di mana ya gitu. Kalau misalnya membeli, apakah mungkin bisa dibeli di tempat umum, toko buku, atau hanya terdapat di perpustakaan misalnya gitu. Karena nanti kan si pembaca itu, pendengar itu kan diharapkan mau membaca buku tersebut. Jadi harus tahu juga tempatnya di mana atau bukunya enak nggak dibacanya nih. Misalkan tulisannya kecil, besar, atau bukunya terlalu tebal, itu harus disampaikan juga sebaiknya ya. Terus apalagi ya, belum tentu misalkan presenternya pandai bicara atau pandai menyampaikan, belum tentu juga
hmm, orang lain akan serta-merta memilih gitu ya presenter yang membawakan tersebut. Eh, Belum tentu karena apa? Karena isi bukunya kan beda-beda. Nah, isi buku yang menarik pendengar itu yang akan dipilih ya. Jadi tidak usah khawatir misalkan bahwa tidak bisa menyampaikan secara ya karena gaya menyampaikan juga beda-beda. Jadi kita harus berusaha lah gimana caranya untuk buku tersebut dipilih ya. Karena memang di Jepang itu si pemenang Biblia Battle ini bukan orangnya, bukan orang yang menyampaikan, tapi sebetulnya bukunya. Tapi kemudian akan sangat tertolong kalau orang yang menyampaikannya juga mungkin menyampaikan dengan suara yang cukup keras bisa didengar atau mungkin dengan ekspresi ya, lalu mungkin ya bagaimana lah caranya supaya enak didengar sehingga apa yang disampaikan itu langsung dipahami oleh pendengarnya dan kemudian dia tertarik ya untuk memilih buku yang dibawakan presenter itu. Begitu. Nah, kemudian mungkin kalau penjurian, kalau mungkin ada dari juri, tentunya nanti seperti saya lihat tadi cara menyampaikan, lalu isi buku ya, isi buku, lalu nanti ada hal-hal, nah masing-masing mencari cara atau mencari gaya sendiri di mana mungkin akan menarik perhatian juri dan pemilih ya yang pemberi suara nanti ya sehingga ada nilai tambah gitu ya selain bukunya baik bagus. Nah, bagaimana nih caranya supaya menarik perhatian ya? Tapi kalau di Jepang sendiri itu tidak boleh pakai PowerPoint misalnya gitu ya, tidak boleh pakai selebaran ringkasan buku kemudian dibagikan itu tidak diharapkan seperti itu karena memang yang diharapkan adalah kita mendengar isi buku yang disampaikan kemudian kita memahami lalu memilih. Nanti apa namanya berjalan dengan sendirinya kok. Mungkin kalau adik-adik udah biasa, apalagi yang suka sama buku itu pasti ingin menceritakan ya bukunya seperti apa gitu, menyenangkannya setelah dibaca. Nah, adik-adik juga akan ditanya tidak hanya tentang isi buku, tapi mungkin dampak terhadap diri sendiri setelah membaca buku tersebut. Nah, siapa tahu setelah membaca buku tersebut ada perubahan apa nih, perubahan pikiran, perubahan sikap ya. Mungkin ada hal-hal positif dari apa yang dibaca dari buku tersebut. Saya kira garis besarnya itu sih ya. Mungkin nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susan. Nah, udah agak jelas-jelas nih. Adik-adik, kakak-kakak, kakak aja deh, kakak-kakak. Ini di sini hadir juga nih. Jadi nanti kita ada 3 juri. Ini ada Bu Eti Andriati, ada Bu Riko, dan nanti ada Bu Susan. Jadi kita ada 3 juri. Dan nanti plus itu ya voting dari audiens. Nah sekarang mungkin waktunya kita tanya jawab aja ya biar lebih clear. Tadi mungkin dari yang disampaikan oleh Bu Susan sudah jelas ya. Jadi gimana nih mungkin kadang-kadang bukunya tidak menarik mungkin ya dari judul bukunya gitu ya bisa jadi. Tapi setelah dibawakan nih ya, dipresentasikan ternyata oh kayaknya menarik juga nih buku nih. Gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya Bu ya. Mungkin dalam menyampaikannya tidak bisa terlalu menggebu-gebu atau apa, tapi kalau dia punya titik-titik poin yang menarik, akhirnya orang tuh, oh kayaknya kok bagus nih bukunya nih, gitu ya Bu Ya, betul sekali ya. Karena Susan saya mungkin ya. pernah, ya betul, saya pernah melihat juga kan yang memainkan Biblia Battle-nya orang Jepang ya, siswa sekolah di Jepang gitu. Yang satu itu, wah ini banget ya, apa menyenangkan, menyampaikannya, wah ekspresif dan lain-lain sebagainya. Terus kita juga senang mendengarkannya. Lalu ada satu lagi biasa-biasa aja.
dia nggak terlalu macam-macam gitu ya. Wah, tidak, suaranya juga datar-datar aja. Tapi ternyata isinya bukunya bagus. Ketika didengarkan, akhirnya malah yang menang itu yang biasa-biasa aja itu. Tapi Oh, ternyata bukunya yang menarik ya. Nah, jadi jangan khawatir lah soal itu selera orang ya. ya. Jadi nanti informasi saja nanti kita audiensnya itu kami mengundang pustakawan di lingkup Kementerian Pertanian, Bu. Jadi ada beberapa perwakilan dari perpustakaan di lingkup Kementerian Pertanian, kemudian juga pustakawan yang tergabung dalam Ikatan Pustakawan Indonesia, Bu. Gitu. Jadi audiensnya inilah maksudnya apa? Netral ya, Iya, tidak iya, iya. dari tidak dari Baik. sekolahan-sekolahan Ikatan gitu. Ikatan Pustakawan Indonesia Bogor mungkin ya. Iya, Bogor Depok, Bu. Oh ya, baik. Iya, gitu. Jadi Menyenangkan. mix ya, kita mix. Hmm. Iya. Di sini ada Aduh. Bu Eti, ada Bu Riko, mungkin ada yang mau disampaikan? Bu Eti, Bu Riko? Sementara mendengarkan dulu Bu Listina. Ya, informasi Bu, ini nanti peserta kita yang ikut sudah ada 20. Jadi Ya, memang kita batasi dengan karena ada durasi waktu ya. Jadi kita batasi 20 peserta. oke. Bu Riko ada yang mau disampaikan? Oke, halo Mbak Susan. Halo Ibu Riko. Ketemu lagi seneng Alhamdulillah. deh. Pokoknya kalau Iya, sama Mbak Susan nih pasti ilmunya nambah. Aku nih. senang apalagi sama Bu Riko juga. Acaranya Mbak Susan, seru-seru. tadi aku agak telat masuk, tapi pokoknya nanti di Hmm. sana di briefing dulu kami ya. Kalau besok Hmm. ketemu, di Oh briefing gitu. dulu. Ya, pokoknya apa biar minimal satu frekuensi lah kita ya. Iya, 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 iya. Kalau aku sih siap aja. Lalu kemudian, pertama-tama terima kasih dulu loh, masih mau meluangkan waktu untuk ikut kegiatan di Pustaka. Iya, aku senang Apa banget. bisa ketemu lagi nih? Karena kemarin juga yang pertama sama Mbak Susan kan oke Hmm. banget nih, sudah oke. Jadi sekarang moga-moga Semoga lebih lebih oke lagi ya. lagi. Iya, Lebih oke skip lagi, lah. baik. Iya, nanti kalau Mantap. memang apa di sana kita di sini nanti kami saya dan Bu Eti di briefing sedikit lagi seperti apa biar nanti lebih ramai lagi dan kita bisa satu frekuensi lah yang penting walaupun ada perbedaan nggak jauh-jauh Mm-mm. juga gitu. Iya, Oke, iya, sip. iya, iya. Ah, ah. Aku Kalau dari sana tentunya lebih ke konten ya, konten ya. materi ya, gitu. Karena kan Mm-mm. kalau saya dari segi permainannya, kalau di sana kan Oke. nanti mungkin yang dinilai atau apa dari segi konten juga. Gitu. Oke. Oke, sip. Ya, thanks banget Mbak Iya. Susan udah Ya, berbagi dengan kami sama-sama. nih. Iya. Senang banget. Iya, oke. Ditunggu di pustaka ya. Baik, baik. Ya, sip. Risina mungkin itu saja. Nanti Ya, kita ini lagi diskusi lagi kalau begitu pagi-pagi sampai. Tapi pesertanya sudah lumayan. Alhamdulillah ya. Rame juga nih kayaknya. Alhamdulillah. Moga-moga rame. ya. Oke, sip. Moga-moga bisa berulang ya. Jadi Iya. apa kan banyak yang mau ikut yang belum mungkin ya nanti bisa ada seri kedua, Ya, ketiga. betul. Iya, oke, sip, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik. Oke, makasih Bu Riko. Informasi saja nih adik-adik nih yang tahun sebelumnya kita adakan itu bukan tingkat SMA, memang kita adakannya untuk tingkat waktu itu kita adakan untuk penyuluh pertanian gitu. Nah, seru juga tuh waktu itu karena masih pandemi jadi kita pakai video waktu itu ya. Nah, karena sekarang pandeminya sudah ini ya, kita sudah normal lagi lah, new normal. Jadi kita kayaknya lebih seru lagi gitu kalau kalau langsung gitu ya. Iya, iya, iya. Hadir langsung nanti juga adik-adik bisa saling bisa saling kenal terus bisa tahu apa teman-teman yang lainnya itu bagaimana cara menyampaikannya atau apa nanti bisa belajar. Jadi ini hanya permainan, pastinya juga ada yang ada yang semuanya pasti baik nanti ya. Harus semangat ya, semuanya pasti baik, punya kemampuan masing-masing, tapi namanya permainan ya memang ini ada apanya namanya? Ada apresiasi yang lebih gitu ya. Nah, nggak apa-apa ini jadi pembelajaran buat kita semua gitu. Nah, untuk adik-adik di sini silahkan yang mau ada ditanyakan apapun, silahkan kita masih ada waktu. Boleh silahkan. Permisi Bu, ada yang mau saya tanyakan. Boleh, ayo. Siapa ini? Leli ya?
Iya, Bu. Ya, gimana? Terkait teknis saat penyampaian presentasi, peserta kan diberi waktu selama 5 menit untuk penyampaian presentasi. Apakah saat penyampaian akan ada clue, misalnya 1 menit terakhir sebelum ke 5 menit, Hmm. dan saat waktu 5 menit selesai, apakah clue-nya kita disuruh berhenti atau bagaimana, Bu? Hmm. Nah, nih Bu Susan, biasanya teknisnya timernya gimana nih? Ya, timernya sih biasanya kan kalau yang khas memang ada angka yang digital itu ya. Mm-mm. Nah, kemudian hmm, mungkin bolehlah disiapkan dari sana. Misalkan ada 1 menit terakhir ada tanda Hitung gitu mundur ya bunyi. Enggak ya, usah nanti hitung mundur ya di layar ya. di layar. Tapi apakah si Mengganggu presenter nggak bisa itu kalau melihat juga? muncul di Mungkin layar gitu mengganggu nggak ya? mungkin ini aja, mungkin bunyi gimana? Misalkan 1 menit terakhir ada Oke. titit gitu misalnya Oh ya, ya, terus nanti warning atau ya. bagaimana ya? Mungkin ya, mungkin kita coba aja kalau pas di akhir nanti Ya, lebih jelas lagi itunya ya, apa batas. ya, Gitu. baik-baik. Makasih Kak Leli nih. Jadi nanti 1 menit terakhir kita kasih sign ya, ada warning apa bunyinya. Oke, ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Listina, kalau dari 20 peserta ini nanti dibagi dalam termin-termin gitu atau gimana? Kan tidak. Langsung, Bu. Oh, langsung ya? Hmm. Kalau langsung gimana ya? Apakah bisa mengingat semua ya pendengarnya? Kan 20 ya? Hmm. Kalau Biasanya dibagi sih termin gimana? ya, jadi kalau yang ideal itu pesertanya 6. Jadi misalkan termin pertama 6 orang, atau kalau mau dibagi berapa ya, kalau 20 ya 6 aja ya, 6 sama gimana ya, ideal tuh 6, tapi kalau lebih ya nggak apa-apa sedikit, cuma supaya si yang mendengarkan tetap ingat kan buku yang ini yang tadi tentang apa, ini tentang apa, kalau langsung agak susah. Jadi misalkan termin pertama 6 buku lalu voting atau kemudian termin keduanya juga 6 buku sampai 3 kali ya, 3 termin ya, voting. Nah, dari saya juga nggak terlalu ini ya, kalau misalnya banyak ini gimana ya, habis gitu kan kita tetap cari berapa, 1 buku 3. favorit ya. 3. Jadi Pemenangnya 3 3. ya. Oke, jadi 3 buku favorit gitu. Gimana ya baiknya ya? Kalau langsung takutnya mendengar paparan 20 buku Lupa ya? lupa. Kemarin itu saya juga terakhir di sini tuh berempat ya. 1, 2, 3, 4. Kemarin saya 4. Tapi 6 masih bisa saya kira. 6 orang masih ingat lah. Itu buku ya. Takutnya lupa buku yang ini tadi tentang apa, yang ini tentang apa Berarti nanti gitu. kita ini ya, Gimana? kita bikin terminnya, kita kocok aja ya, kita undi ya. Nanti siapa yang apa namanya? Buat yang ini boleh. Duluan. Iya, itu Teknisnya paling nanti terserah setelah. gimana, tapi saya cuma takut itu aja, takut kalau langsung 20 lupa. Iya, iya, iya. Oke, Termin oke. aja ya gitu. Oke, nanti teknisnya kami ini kan ya, Dimatangkan. baik. Makasih itu pengingatnya ya juga sih. Iya, Nanti iya. takut lupa ya. Ya Ada kalau waktu kemarin kan video ya, jadi bisa iya berulang, betul, bisa di itu betul. ya, bisa dilihat-lihat lagi gitu ya. Ya. Oke. Baik, dari adik-adik ada yang mau ditanyakan?
Vida, Eh, Naila, silakan. silakan. Ada yang raise hand ini dari SMA IT. Halo, halo. Kepencet atau gimana ini? Bahkan saya Naila dari untuk perihal Iya. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Ibu, maaf, kedengaran suaranya? Terdengar, ayo. Iya. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya perihal dress code. Apakah ada ketentuan khusus untuk dress code-nya Enggak. selama acara berlangsung? Oh, enggak sih, silahkan. Pokoknya yang penting sopan dan nyaman buat kalian pakai gitu aja. Jangan sampai nanti, aduh bajunya bagus tapi kegerahan, jadi susah berpikir. Pokoknya yang pentingnya sopan dan nyaman itu aja. Silahkan. Baik. Ya. Yang penting sopan loh ya, gitu. Sopan dan nyaman. Itu aja. Ada Baik lagi Ibu, nggak? terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, Ya, ada lagi mau yang mau ditanyakan? menambahkan dulu. Boleh. Jadi nanti waktu pemilihan suara itu presenternya juga boleh ikut memberikan suara ya, tapi tidak memilih buku sendiri. Nah, jadi kalau dia suka dengan buku orang lain yang dibawakan oleh orang lain itu boleh dipilih, tapi tidak memilih buku sendiri. Jadi presenter juga boleh ikut memilih. Tapi nanti kita tahunya dia tidak memilih dirinya sendiri gimana itu, Bu? Kan waktu kita bilang kan setiap termin ada 6 nih. Kita kan tahu nanti si Oh iya. Oke. kan si A Siap tahu. kita Iya. milih buku A. Nah, si A-nya tidak boleh ikut. Gitu. Iya. Buku B. Gitu. Nah, ini kalau melihat kembali saya sambil lihat ini catatan aturan main gitu ya. Jadi katanya memang boleh memilih itu boleh si presenter tapi tidak boleh memilih bukunya sendiri. Lalu kemudian nanti kan setelah 5 menit mempresentasikan ada 3 menit tanya jawab. Nah, si 3 menit tanya jawab itu kalau melebihi 3 menit tapi belum terjawab itu boleh diperpanjang sedikit gitu waktunya. Jadi kalau yang 5 menit nggak boleh diperpanjang. Kalau yang 3 menit boleh melengkapi yang tadi belum terjawab atau tadi tadi belum tersampaikan nih. Nah, kemudian ada yang nanya. Nah, itu boleh di situ dijawabin gitu ya. Dijawabin diteruskan 3 menit. Tapi kalau misalnya belum selesai jawabannya dan sudah lebih dari 3 menit boleh ditambah sedikit sampai terjawab gitu katanya di sini sih ya. Di sini dibilangnya kan diperbolehkan memperpanjang waktu diskusi sedikit, misalnya jika sesi tanya jawab masih berada di tengah-tengah, tapi pastikan tidak melebihi batas yang sudah ditunjukkan, gitu katanya. Baik, terima kasih. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau adik-adik atau kakak-kakaknya belum selesai jawab, boleh kok diselesaikan dulu gitu ya. Boleh lah ya yang belum terjawab ya, yang penting nggak nambah pertanyaan ya Bu ya. Ya nggak nambah pertanyaan kalau sudah lebih dari 3 menit ya. Kalau masih belum nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Siapa tahu kalau bukunya menarik itu banyak yang nanya. Jadi gitu, banyak yang bertanya ya malah ya. Tapi ya tetap dibatasi ya. Jadi uniknya di situ. Jadi karena terbatas nanti akan penasaran. Saya ingin baca buku itu gitu kan maksudnya. Baik, makasih tambahannya, makasih Bu Susan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung ini. Bu, mau nanya Bu. Oh ya, boleh, silahkan. Itu Bu, kan katanya kan yang pembagian yang buat resensinya itu kan beberapa itu dipilih sama juri atau di mana itu Bu? Saya tadi baru datang habis sholat jadi saya belum tahu. Iya, nanti kita random ya. Oh, random pemilihan.
Oke, Bu. Iya, tidak berdasarkan list yang ada di grup ya. Kita Oh, nanti ini lagi. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. iya. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Bu Susan, ada yang mau ditambahkan lagi? Apa ya? Coba saya lihat lagi di sini. Kayaknya tadi udah saya sampaikan bahwa mungkin nanti dalam acara, bukan acara, dalam yang 3 menit tanya jawab itu bisa saja ditanya oleh pendengar, tujuan membaca buku itu kenapa, misalnya gitu ya, atau apa yang didapat dari membaca buku itu bisa juga ditanya seperti itu, yang memberikan dampak kepada pembaca, atau bisa juga ditanya lebih dalam tentang topik di dalam buku tersebut gitu. Jadi mohon dipersiapkan saja supaya bisa menjawab dengan baik gitu. Itu kelihatannya sudah. Kalau teman peserta lainnya boleh bertanya juga nggak? Teman peserta kelihatannya enggak ya, karena kan dia peserta bukan audiens. Nah, itu Jadi ya. kalau audiens yang boleh tanya. Nah, jadi Tapi boleh audiens dan milih. Tapi boleh milih gitu. berarti yang boleh bertanya adalah audiens dan Audiens. juri ya. Juri boleh ya? Juri boleh. Juri boleh. Oke, apa lagi ya? Kelihatannya sih satu ya. Jadi di sini sih maksimal peserta mempresentasikan 5 tambah 3 kan 8 ya. Jadi maksimal ini katanya 10 nih. Paling tidak memiliki waktu 10 menit lah kalau ada yang kelebihan ya. Nah, waktu presentasi 5 menit itu sebaiknya 5 menit, jangan kurang gitu. Jadi jangan 4 menit udah selesai. Itu sayang sekali ya Bu ya. sayang sekali karena kan masih banyak yang bisa disampaikan ya. Tidak usah terburu-buru juga, bicaranya yang penting dipahami gitu. Dipahami, dimengerti gitu. Kelihatannya sih seperti itu ya, apalagi nih. Tadi ada aplikasi timer sudah disiapkan oleh panitia. Lalu ya ditampilkan di layar katanya. Biasanya sih gitu. Lalu nah di sini dibilang gunakan sebebasnya waktu yang 5 menit itu. Jadi memang harus dicoba-coba dulu nih. Misalnya di rumah coba-coba ada pas belum nih 5 menit gitu ya. Coba di depan kaca misalnya gitu ya. Wah, udah enak belum ngomongnya gitu kan. Gitu misalnya ya. Lalu iya tadi ada juga tekniknya macam-macam, ada yang langsung masuk ke rangkuman tentang isi buku. Ada juga yang misalkan awal-awal waktu mau masuknya ngomongin hal lain dulu gitu ya. Itu kan bebas, jadi nggak masalah gitu. Tapi yang tadi jangan lupa mungkin untuk mengapresiasi siapa pengarang ya. Lalu judulnya yang jelas, yang memang kalau kita cari buku tersebut di tempat toko buku atau perpustakaan, kita akan menemukan buku tersebut ya. Jadi judulnya harus disampaikan dengan jelas gitu. Apalagi ya, yang lainnya cara pemungutan suara nanti bisa paling mudah diangkat tangan. Kalau tidak dicatat di kertas, tapi mungkin agak ribet ya, mendingan angkat tangan ya. Nanti ada dari panitia kan bisa menghitung gitu. Bisa ada yang membantu menghitung. Lalu apa lagi nih? Kalau ada yang bentar, tidak kan? Oh gitu. Jadi kalau ada yang tidak memberikan suara, itu bukan berarti bukunya jelek. Tapi misalnya saya nih, saya sebetulnya senang nih 2 buku, tapi kan harus milih buku yang satu ya.
Nah, saya udah memberikan memberikan suara ke buku yang satu. Padahal si buku yang kedua tuh nggak ada yang ngasih suara. Nah, itu sebetulnya kan ada ya. Ada gitu, bukan nggak ada. Jadi kalaupun tidak ada yang memberikan suara itu bukan berarti bukunya jelek atau tidak diminati. Ya siapa tahu memang udah keburu dikasihin suaranya ke yang buku yang satu ya gitu. Jadi nanti itu katanya di sini apa namanya, karena memang harus pilih yang paling ingin dibaca. Jadi kalau tidak ada yang memberikan suara bukan berarti nggak ada yang pengen baca. Itu katanya gitu di sini. Apalagi ya, sebetulnya memang kalau peraturan pakemnya nggak boleh diganti nih peraturan katanya. Tapi kita kan kita di sini belajar dan juga bermain dan juga boleh sedikit dimodif ya. Tapi memang tetap harus disampaikan bahwa asalnya peraturan ini aslinya begini gitu. Asalnya dari Jepangnya begini. Nah, jadi kalau kita memodif sedikit tidak apa-apa sih, asal disampaikan aja ya. Asal disampaikan bahwa waktu itu pernah ada juga. Jadi yang dimodif waktunya. Waktunya dimodif dipanjangin sedikit boleh enggak katanya gitu. Tapi kalau dari pembuat aslinya nih dari si profesor itu dia sudah mengukur kenapa harus 5 menit gitu. Mungkin kalau kepanjangan kita jadi nggak pengen baca bukunya ya, jadi cuma dengerin aja kan. Padahal kan tujuannya supaya kita baca buku. Nah jadi Nggak kepo ya Bu ya, jadi udah nggak kepo lagi gitu ya. namanya profesor ya dia udah mikirin kelihatannya gitu. Kalau di dalam buku ini sih bilangnya gitu ya, jadi udah dipikirin segala aspeknya sehingga keseruannya katanya di situ gitu ya, dalam keterbatasan waktu. Gitu. Jadi kalau kayak kita makanan dikasih dikit gitu ya, dikasih icip-icip dikit gitu ya, kan enak nih, kan jadi pengen makan ya, gitu. Betul gitu. Nanti kan juga setelah selesai acara ada acara sosialisasi katanya gitu. Jadi justru di situ selesai acara itu kita boleh ngobrol-ngobrol, tukar-tukar cerita, tukar-tukar info buku. Tadi kan belum puas gitu ya, aduh cuma dengerin yang tadi 5 menit plus 3 menit tuh ada yang si buku yang ini juga kayaknya seru, terus masa udahan aja pulang kan nggak seru ya. Nah jadi katanya makanya ada motonya dia memang untuk bersosialisasi, mengenal buku dari orang, mengenal orang melalui buku. Gitu. Kelihatannya itu ya, sudah cukup. Oke. Kalau ada yang kurang nanti pas waktu hari hanya kita bahas lebih lanjut. Refresh lagi. Oke, baik. Makasih Bu Susan. Ini mungkin juga pengalaman buat kita ya, buat saya juga, buat adik-adik juga ya. Ini pengalaman lah kita ikutin lomba ini dengan ceria. Iya, seru. Ya semangat. Oke. Kalau begitu sepertinya sudah cukup ya, sudah clear. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui WAG ya. Oke. Yang pasti disiapkan baca bukunya, jangan sampai baca daftar isinya aja gitu ya, apa pendahuluannya. Ya, biar nanti bisa menyampaikan itu ya Bu ya. Mungkin ada hal-hal yang di dalam bukunya itu sangat menarik gitu ya. Iya, soalnya kan kalau kita nggak baca bukunya cuma menghafal aja, oh gini nggak dijiwai gitu ya, karena nggak baca gitu, nggak masuk. Jadi gitu. tidak bisa menemukan hal istimewa apa dari buku itu. Gitu. Nah itu kan sebenarnya itu ya Bu ya. Betul. Jadi penasaran itu kita sampaikan karena kita merasa setelah baca itu, aduh ini seru nih, ini saya pengen ceritain nih sama teman-teman atau sama sama pemirsa nih, ini bukunya dalam buku ini seru nih, ada yang gini, saya pengen bilangin nih bahwa di buku ini ada gini. Nah itu kan macam-macam ya, dan karena buku juga macam-macam ya, genrenya juga macam-macam, jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita explore lagi ya. Yang ini kita coba dulu. Nah, mungkin nanti untuk yang berikutnya lebih luas lagi pilihannya, bukunya apa, bebas lah. Iya. Baik. Baik, terima kasih Bu Susan, terima kasih juga ke Bu Eti yang sudah
ikut berkenan hadir juga. Adik-adik semuanya, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam lomba ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, biar nanti di hari Rabu insya Allah kita bertemu di pustaka. Oke, jangan lupa Amin. Jalan Juanda nomor 20 sebelah depannya Istana Bogor ya, dekat SMA 1. Oke, ini itu saja, kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Susan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Selamat mempersiapkan diri semuanya. Ya, semangat ya. Makasih ya kakak-kakak semua. Izin ya, kita tutup ya roomnya. Baik. Ya. Yuk.